Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naomi Sabita Sarif dengan NIM 211070108 dari kelas C jurusan D3 Keperawatan akan menjelaskan fungsi-fungsi sistem integumen beserta gambarannya. Di sini dapat dilihat struktur sistem integumen yang telah saya buat. Fungsi-fungsi sistem integumen yang pertama itu dimulai dari rambut. Rambut pada manusia berfungsi membantu dalam termoregulasi, berkeringat, dan berfungsi sebagai organ indera. Rambut juga melindungi dari unsur-unsur, termasuk seperti radiasi sinar UV. Yang kedua ada pori-pori. Pori-pori memiliki fungsi penting untuk mengeluarkan sebum yang dapat menjaga kulit agar tetap kenyal, lembab, dan sehat. Yang kedua di sini ada epidermis. Epidermis adalah lapisan kulit terluar pada tubuh manusia dan akan selalu mengalami regenerasi karena terjadinya peluruhan sel-sel kulit mati setiap hari. Fungsi dari epidermis ini yang pertama adalah untuk membentuk sel-sel kulit baru. Sel kulit diproduksi di bagian dasar epidermis. Sel-sel kulit baru ini akan terbentuk dan terdorong mencapai lapisan kulit yang paling terluar dalam waktu 1 bulan untuk menggantikan sel-sel kulit yang sudah mati. Terus fungsi selanjutnya memberikan warna pada kulit. Epidermis itu mengandung melanosit, yaitu sel yang dapat memproduksi melanin atau pigmen pemberi warna kulit. Fungsi melanin ini untuk melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet atau sinar UV. Fungsi selanjutnya untuk melindungi lapisan kulit bawahnya. Lapisan kulit epidermis itu juga memproduksi keratinosit yang berfungsi melindungi tubuh dari bakteri, parasit, virus hingga panas yang menyebabkan kulit menjadi kering. Lapisan kulit epidermis ini terbagi menjadi 5 sublapisan kulit, yaitu ada stratum corneum, lapisan kulit epidermis di sini yang terletak paling atas, yang berfungsi juga untuk memproduksi keratin. Selanjutnya ada stratum lucidum, lapisan kulit yang berfungsi memproduksi keratin yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Terus ada stratum granulosum atau tempat bagi sel-sel kulit menghasilkan lemak dan molekul lainnya. Selanjutnya ada stratum spinosum atau Selanjutnya ada stratum spinosum. Keratinosit yang terbentuk itu akan berikatan dengan sambungan interseluler yang disebut dengan desmosom. Terus ada selanjutnya stratum germinativum atau stratum basal. Di sini itu tempat produksinya keratinosit yang paling utama. Terus selanjutnya ada lapisan dermis atau lapisan yang berada tepat di bawah epidermis. Lapisan dermis merupakan lapisan kulit yang paling tebal karena di sini tuh terdapat ada saraf, pembuluh darah, kelenjar keringat, atau juga ada kelenjar minyak yang disebut dengan kelenjar sebasea, hingga terdapat juga di sini folikel rambut. Fungsi-fungsi kulit dermis itu atau lapisan dermis itu sebagai berikut. Yang pertama, dapat merasakan sakit juga sentuhan pada lapisan dermis karena terdapat ujung-ujung saraf dengan reseptor yang berfungsi mengirimkan sinyal kepada otak untuk merasakan sensasi sentuhan, sakit, gatal, panas, dingin, dan lain-lain. Fungsi selanjutnya juga memproduksi keringat dan minyak. Keringat dibutuhkan untuk menurunkan suhu tubuh dan minyak agar kulit tetap terasa lembab dan lembut. Selanjutnya, fungsinya itu untuk menumbuhkan rambut. Karena terdapat folikel rambut di lapisan ini, untuk memproduksi sel-sel rambut yang akan tumbuh di kulit kepala, wajah, dan juga di seluruh tubuh. Terus fungsi yang lainnya ada mengalirkan darah yang menutrisi kulit. Selain mengalirkan nutrisi dan oksigen, pembuluh darah di sini dapat dilihat di lapisan dermis ini juga untuk membantu mengatur suhu tubuh. Jadi jika kulit terlalu panas, pembuluh darahnya itu akan melebar untuk melepaskan panas. Sebaliknya, saat kedinginan, pembuluh darah akan mengerut untuk menyimpan panas. Fungsi selanjutnya itu dapat melawan infeksi. Karena terdapat pembuluh limfatik di lapisan kulit dermis, yaitu bagian yang penting untuk sistem imunitas tubuh,
dan dapat menghalangi terjadinya infeksi. Selanjutnya di sini dapat dilihat ada kelenjar minyak atau kelenjar sebasea. Ini tuh dikenal sebagai kelenjar kecil yang berbentuk seperti kantung di sini, berfungsi sebagai untuk melepaskan sebum atau minyak ke folikel rambut serta melapisi dan melindungi batang rambut agar tetap lembab. Kelenjar sebasea ini terletak pada lapisan kulit dermis. Jadi dia masih masuk ke lapisan kulit dermis bersama saraf, pembuluh darah dan lain-lainnya. Selanjutnya ada folikel rambut yang tepat sebelah kelenjar sebasea. Ini berbentuk kantung kecil juga seperti karung seperti ini. Itu tuh tempat tumbuhnya rambut. Folikel rambut ini biasanya terletak di bawah lapisan kulit epidermis dan dermis. Fungsi folikel rambut ini untuk memproduksi sel-sel rambut di sini karena dia nyambung ke rambut yang akan tumbuh di kepala, wajah, juga di seluruh tubuh. Rambutnya itu sendiri berfungsi untuk mengontrol suhu tubuh, juga melindungi kulit dari cedera. Selanjutnya ada pembuluh darah dan ujung saraf. Kulit juga terdapat pembuluh darah yang berfungsi mengalirkan nutrisi dan oksigen ke dalam sel-sel pembentuk kulit sekaligus untuk mengangkut limbah dan karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Sedangkan ujung saraf ini berfungsi mengirimkan sensasi berupa sentuhan, rasa nyeri, gatal, kesemutan, mati rasa, ataupun sensasi terbakar. Yang ke-10 itu di sini ada saluran keringat. Saluran keringat berfungsi mengalirkan keringat dari kelenjar keringat lewat sini ke pori-pori. Terus yang ke-11 ada di bawah sini ada jaringan ikat bawah atau hipodermis yang berfungsi sebagai bantalan atau penyangga benturan untuk organ-organ tubuh anggota dalam, membentuk kontur tubuh dan bertanggung jawab sebagai cadangan makanan juga. Terus yang ke-12 ada jaringan lemak. Yang bisa dilihat di sini yang berwarna kuning ini adalah jaringan lemak yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari panas dan dingin, juga sebagai cadangan energi dan sebagai bantalan yang melindungi tulang, otot, dan organ dalam tubuh. Nah, jaringan lemak ini dia masih terletak di jaringan ikat bawah atau hipodermis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang fungsi-fungsi sistem integumen beserta gambarannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.